Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita kembali bisa bersama-sama dan mari kita dengan rendah hati, membuka hati, memberikan perhatian yang serius untuk kembali mendengar pengajaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita sekalian untuk mendengar suara firman Tuhan dan saya ambil tema firman yang akan saya sampaikan, yaitu selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Mari kita akan membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Dari Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 15, namun saya mengajak kita untuk membacanya beberapa ayat saja untuk penghematan waktu ya. Baik, kontrolnya tidak ada pada saya. Yuk, oke, diklik saja ya. Oke, yuk kita akan baca dari ayat 3, 4, dan 8. Kemudian nanti akan dilanjutkan di ayat yang ke-10, 13, sampai yang ke-15. Yuk kita akan baca ya. Kita baca bergantian sekali lagi. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Jadi kalau ada ayat yang genap, Bapak Ibu bisa membacanya. Ayat yang ganjil, ayat 3 kita mulai. Firman Allah berkata demikian. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ya terus silakan, kan genap. 2, 3. Demikianlah terus ayat 10. Baca kembali jemaat, silakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Nah, kemudian kita akan baca ayat kelanjutannya adalah Kolose 1. Kita akan baca ayat 25 dan 27. Kembali saya baca ayat ganjil, jemaat baca ayat genap. Yuk, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, di dalam ayat Keluaran yang kita baca bercerita tentang kisah bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, sementara Kolose 1 tadi dikatakan bahwa ada satu rahasia, rahasianya adalah cuma hal yang sangat sederhana. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, yaitu supaya orang mengetahui bahwa ada Yesus Kristus Tuhan yang ada di tengah-tengah orang percaya. Yesus yang menjadi pengharapan akan kemuliaan yang akan diperoleh oleh semua orang yang menjadi pengikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dilihatlah oleh orang Israel bahwa orang Mesir dan pasukan Firaun dia bergerak menyusul mereka. Tentu
kita lihat di sini bahwa mereka ketakutan sekali. Kenapa? Karena di depan mereka adalah lautan, di sisi kiri dan sisi kanan mereka adalah padang gurun, kemudian di belakang mereka musuh mengejarnya. Dan kalau kita memposisikan diri seperti mereka di situasi keadaan yang sama, tentu kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kebanyakan orang Israel pada waktu itu. Nah, pada waktu itu mereka berseru-seru, mereka bersungut-sungut. Wah, kalau kayak begini mah mati konyol kami semua. Tadinya kami masih punya pengharapan bisa hidup, walaupun kami harus kerja dalam keadaan yang terjajah. Kerja paksa, kerja rodi, bikin batu bata. Tetapi kalau sekarang kami dibawa keluar dari negeri itu, dari negeri Mesir, tapi hanya untuk mati di padang gurun ini kan mati konyol. Emang gak ada kuburan ya di Mesir? Hei Musa, sehingga kamu menggiring kami bahwa kami sampai ke sini hanya untuk dibinasakan. Nah, inilah yang terjadi terkadang di dalam perjalanan kehidupan rohani kita, ya. Kita juga sama. Artinya Tuhan membebaskan kita. Mesir adalah negeri perbudakan bagi orang Israel. Waktu kita belum percaya kepada Yesus, maka kita berada dalam hidup perbudakan terhadap dosa. Kita dibudaki menjadi hamba dosa, kita hidup dalam kehidupan yang berdosa. Tetapi Tuhan melepaskan kita dan ingin membawa kita keluar dari perbudakan itu untuk menjadi satu umat pilihannya untuk membawanya kepada satu negeri perjanjian, yaitu Kanaan dalam pengertian di Israel waktu lalu, tetapi dalam pengertian rohani negeri perjanjian adalah surga. Jadi kita dibebaskan dari perbudakan dosa, untuk perjalanan hidup selanjutnya dipimpin Tuhan agar kita bisa selamat sampai ke surga. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita itu tentu kita berhadapan dengan iblis yang tentu tidak suka. Ya, iblis, nah kita bicara dulu, saya pernah sampaikan tentang Firaun itu sebagai lambang iblis dalam pengertian rohani. Nah, sebagai lambang iblis tentu tidak akan puas. Maka dia akan terus mengejar-ngejar kita. Dan kemudian dia juga akan kembali menangkap kita. Dia akan kembali menjajah kita. Demikian pun kehidupan saya dan saudara. Mungkin saat ini kita pun sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Mungkin kita sedang berjuang secara finansial. Maupun juga tekanan hidup yang lain. Bahkan orang berjuang terhadap kesehatan tubuhnya. Jadi kalau kita menghadapi banyak pergumulan kehidupan kita saat sekarang ini, maka kita sepatutnya belajar dari firman ini agar kita tidak takut, tidak tawar hati. Karena ada harapan bagi kita sekalian. Dikatakan firman Tuhan, aku mau memberitahukan satu rahasia. Rahasia dari abad ke abad, yaitu bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Artinya ada Tuhan lu di dalam hidupmu, ada Tuhan lu yang menyertaimu, ada Tuhan lu yang siap menolongmu, bahwa engkau tidak berjuang sendiri, bahwa engkau tidak berusaha dengan kemampuanmu sendiri, tapi ada Tuhan, ada pengharapan kalau ada Tuhan. Selagi ada Tuhan, pasti ada pengharapan. Betapa berat apapun juga pergumulan yang kita hadapi, betapapun berat masalah yang kita hadapi, percayalah kalau ada Tuhan itu, dia tidak tinggal diam. Kalau kita melihat teman-teman kita dan kita tahu teman-teman kita berjuang, ada saat-saat kita membiarkan dia mengerjakan bagian dia, tetapi ada saat-saat di mana dia tidak lagi mampu mengerjakannya, dan kita tahu hal itu, tentu kita tidak akan berdiam diri, tapi kita akan campur tangan untuk menolongnya. Nah, kalau manusia punya perasaan seperti itu, maka Tuhan pun serupa dengan itu juga, bahkan jauh lebih baik daripada kita sekalian. Dia berkata bahwa kita tahu sekarang, seperti Paulus berkata kepada jemaat Roma, bahwa Allah itu turut bekerja ternyata di dalam segala sesuatu aspek kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan.
Tapi kembali lagi yang perlu diingatkan ayat ini, kebaikan tentunya buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Buat orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Allah ada di tengah-tengah orang itu, Allah selalu menyertai, dan Allah selalu terlibat di dalamnya, dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan dikatakan juga sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita punya rencana Allah. Kita lihat dari ayat bacaan kita tadi, di dalam Keluaran yang 14 tadi sudah kita baca. Bahwa ternyata kalau saya lihat kembali ayatnya itu, kita lihat di sini ayat itu berkata, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, wah mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Firaun mungkin berpikir kita akan terjebak, kita pasti tertangkap, kita pasti nanti akan dapat kembali dijajah mereka. Tapi ternyata di sisi Firaun seperti itu, di sisi orang Israel berubah berbeda, bakal mati konyol. Tetapi di sisi Tuhan berpikirnya berbeda. Kita bisa lihat ayat-ayat yang kita baca itu, maka dikatakan ayat 4 itu, aku akan mengeraskan hati Firaun. Ternyata Tuhan itu punya kendali. Tuhan punya kontrol. Siapa bilang? Memang secara manusia sulit kan, kita nggak bisa mengendalikan hati semua orang. Ya dia punya hati, kita nggak bisa. Bahkan siapa tahu hati orang kan, dalamnya laut dapat terduga, dalam hati siapa tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa mengubah hati seseorang. Tapi Tuhan mampu bisa. Artinya dia berdaulat, Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Kemudian dia berkata sebelum terjadi hal itu, dialah yang akan mengeraskan, yaitu Tuhanlah yang akan mengeraskan hati Firaun. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Tuhan mau bangsa Israel, Firaun yang selama ini menjajah mereka, berbuat sesuka mereka terhadap umat pilihan Allah. Mereka tahu ada Tuhan bagi umat pilihannya. Supaya mereka tahu akulah Tuhan. Allah secara pribadi untuk dirinya, dia ingin agar dia diakui. Dia ingin agar orang mengetahui bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu penguasa alam semesta. Kalau ada orang yang merasa berkuasa dan bisa berbuat semau-maunya, tetapi di atas semua itu ada Tuhan. Makna rohani buat kita seperti itu. Kemudian juga di situ Tuhan mau katakan supaya aku bisa menyatakan kemuliaanku. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ada banyak pergumulan kehidupan yang saya dan saudara alami hari ini, tentu saya percaya bahwa kita percaya juga itu semua ada rancangan Tuhan dan kendali Tuhan. Maka kita percaya akan ada tetap harapan sekalipun kita melihat ketika perjalanan kehidupan kita yang berat, kita berhadapan dengan laut di depan kita, kemudian sisi kiri dan sisi kanan adalah padang gurun, sementara di belakang berbagai persoalan, pergumulan kehidupan kita semakin menekan kehidupan kita itu. Nah, di situasi yang seperti itu, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Nah, ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, pesan firman Tuhan hari ini agar kita janganlah takut dan mudah menyerah. Selalu ada harapan dan jalan keluar. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, setiap orang bobot persoalannya berbeda-beda sesuai kapasitas kemampuan karena Allah berjanji tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kalau buat orang itu dia kuat, buat yang lain belum tentu kuat. Kalau buat orang itu merasa tidak kuat, yang lain pun juga bukan berarti nggak kuat. Buat orang lain pun bisa juga dia kuat. Jadi berbeda-beda. Dan setiap orang punya kelemahan. Kelemahan setiap orang berbeda-beda.
Ada orang yang lemah dalam soal keuangan, ada orang yang lemah dalam soal fisik, ada orang yang lemah dalam soal kesombongan, keangkuhan, ada orang yang lemah dalam berbagai hal yang lainnya. Jadi setiap orang punya titik lemah yang berbeda. Iblis itu selalu mencari satu pintu masuk buat dia untuk bisa mengalahkan kita. Dan dia masuk tentu pada sisi yang lemah itu. Nah, sisi-sisi yang lemah inilah yang perlu benteng pertahanan, dan kita percaya kita perlu Tuhan yang selalu akan menolong kehidupan kita agar kita mampu mengatasi titik lemah setiap orang. Simpson yang begitu kuat punya titik kelemahan, dan ketika titik kelemahan diketahui, maka dia tidak lagi bisa mampu menjadi orang yang gagah kuat. Setiap kita juga sama. Ya, nggak ada orang yang hebat, nggak ada orang yang hebat, nggak ada. Setiap kita punya kelemahan. Nah, di dalam kesemua itu yang kita hadapi, maka jangan takut, jangan takut. Karena ayat 13 berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap berdiri, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Allah Immanuel selalu ada di tengah-tengah kita. Kita tidak berjuang sendiri, tapi ada Tuhan yang pasti menolong. Karena itu dalam perjalanan kehidupan kita dan pergumulan yang kita hadapi, jangan bersandar hanya kepada logika kita. Jangan mengandalkan hanya kepada kekuatan kita. Ya. Next slide-nya itu selalu ada harapan. Sekalipun di depan ada lautan, tak terseberangi, kiri kanan padang gurun, belakang musuh menyerang. Ya, perhatikan dalam kutipan bahasa Inggris di situ dikatakan, when there is no hope in the future, there is no strength in the present. Kalau kita tidak ada harapan untuk ke depan, ya, maka tidak punya kekuatan sekarang. Jadi artinya, yuk jangan sampai kehilangan pengharapan kita. Orang yang kehilangan pengharapan untuk sesuatu ke depannya, gak bisa melihat ke depan, pasti bisa ada jalan keluar, maka dia sudah kehilangan kekuatannya saat sekarang ini. Karena pengharapan itu menjadi kekuatan kita. Kalau kita masih ada harapan, kalau kita masih berharap sama Tuhan, kalau kita masih berharap sesuatu itu pasti bisa terjadi. Ada satu perubahan, ada jalan keluar. Maka kita masih punya kekuatan untuk meneruskan perjalanan kita. Perjalanan kita belum selesai. Nah, dikatakan Pengkhotbah 9 ayat yang keempat, next slide. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik loh daripada singa yang mati. Singa sekalipun dia gagah perkasa, kalau dia kondisinya mati, tidak lebih baik daripada anjing yang tetap masih hidup. Jadi selama kita hidup, kita masih selalu ada harapan. Selama kita masih hidup, betapapun beratnya apapun yang kita hadapi saat sekarang, pasti masih ada harapan. Pasti akan ada jalan keluar ketika bahkan kita melihat jalan itu sudah buntu. Nah, ada banyak orang yang kelihatannya dalam pergumulan dari yang saya dengar. Maka tentunya orang kemudian merasa berat. Bagaimana ya ke depan, ya? Bagaimana saya bisa melanjutkan kehidupan ini? Bagaimana ini, bagaimana itu? Ya, setiap orang punya pergumulan yang berbeda. Baginya itulah pergumulannya. Bagi kita mungkin itu nggak masalah. Tapi kita punya pergumulan hidup yang berbeda. Tetapi kalau kita selamanya masih mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan selalu berkata ya dan amin. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan taruh harapan kepada orang yang bisa tolong kita. Akan selalu kecewa. Harapan kepada orang kecewa. Harapan keluarga kecewa. Harapan kepada siapapun kecewa satu ketika. Yang bisa dibantu orang terbatas. Tapi yang bisa dibantu Tuhan tidak akan pernah terbatas. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan yang berkata begitu. Karena kalau kita masih punya pengharapan dalam situasi seberat apapun tekanan hidup itu, maka kita bisa berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam next slide itu ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
Di dalam Dia. Bukan di dalam kekuatan kita, bukan di dalam orang lain. Yang kita harapkan bisa menopang kita, tiba-tiba kita menaruh harap 100%. Pada waktu itu dia nggak bisa juga bantu. Yang ada kecewa lagi. Tapi kalau kita taruh harapan kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Kalau seandainya ada orang nih tahu, ada orang yang ngandalin diri kita, kita tuh merasa pasti tentunya akan terpanggil tanggung jawab kan. Wah, dia begitu percaya sama kita, dia begitu mengandalkan kita. Loh kalau manusia aja punya perasaan kayak gitu. Coba kalau keluarga Yasin penuh sepenuhnya menunjukkan pribadi yang benar-benar menaruh harap dan percaya kepada Yasin dan mengandalkan Yasin sebagai kepala keluarga. Tentu sebagai kepala keluarga terpanggil dan bertanggung jawab untuk bisa membuat sesuatu yang baik. Itu yang bisa saya alami atau saya pikir saya rasakan. Loh itu manusiawi. Kalau manusia aja bisa bersikap kayak gitu, apalagi kalau kita andalkan Tuhan, percayakan Tuhan dan bergantung penuh sama Tuhan, tapi tidak kemudian nggak melakukan apa-apa, maksudnya nggak begitu ya. Tapi kita benar-benar taruh percaya. Seperti anak yang nggak pikir apa-apa. Dia cuma percaya hari lepas hari dia jalani hidup. Ada waktu untuk bayar uang sekolah, dia nggak pikir besok saya mau bayar uang sekolah kayak apa. Dia percaya pada waktunya semua sudah disediakan. Nah, dasar pengharapan kita itu bukan kata orang, bukan janji orang yang siap bantu kita. Tapi dasar pengharapan kita ada 3. Dasar pengharapan kita itu yaitu sumbernya adalah Alkitab, firman Allah. Dikatakan ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Ini Daud berkata dalam Mazmur 119, ingat. Mengingatkan Tuhan, ini loh, Tuhan telah berfirman loh, Tuhan kasih janji. Banyak janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan kita taruh harapan itu, tetapi sekali lagi, yang membuat kita nggak bisa mendapat janji-janji Tuhan, karena kita belum melakukan bagian kita sebagai persyaratan untuk Allah melakukan bagiannya. Cuma itu intinya. Sama dalam setiap perjanjian, 2 pihak punya kewajiban yang harus dilakukan. Enggak cuma satu pihak saja mengerjakan kewajibannya, tapi ada juga kewajiban kita. Ada satu tema khotbah ketika kita mengerjakan kewajiban kita. Nanti satu ketika kita bicara, apa sih kewajiban kita? Dan kalau kita mengerjakan kewajiban kita, apa sih yang akan kita peroleh? Nah, jadi dasarnya adalah Alkitab. Saya taruh harapan saya sumbernya karena firman Allah. Dan saya percaya yang berfirman itu adalah Allah yang bisa dipercayai. Track recordnya tidak cacat. Dia tidak pernah ingkar janji. Dan yang kedua, dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Dikatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 1, Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi taruhlah harapan kita kepada Yesus Kristus karena dia dasar pengharapan kita. Dan yang ketiga tentunya adalah sejarah perbuatan dahsyat Tuhan. Dan hari ini kita bicara baca di dalam Keluaran, bagaimana sejarah kedahsyatan Tuhan itu dinyatakan. Bagaimana Allah ingin menyatakan kemuliaannya supaya generasi berikutnya, anak-anak keturunan daripada Yakub itu mengetahui. Karena itu firman Tuhan pesankan, ajar mereka sejak kecil, didik mereka, ajarkan apa yang sudah diajarkan sebelumnya. Turun-temurun. Supaya mereka itu mengetahui. Ingat sejarah bagaimana Tuhan menolong kita. Kita juga punya pengalaman ditolong Tuhan. Kita punya pengalaman mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu nggak expired. Ketika saya mau sampaikan firman ini, saya sempat juga berpikir, ini masih ada relevansi nggak ya? Masih berlaku nggak? Tapi firman Tuhan kan di dalam kitab perjanjian lama, itu bukan nggak berarti nggak berlaku lagi. Di dalam kitab perjanjian lama ada bagian 3 hal. Ya, ada hukum-hukum yang adat, ya, hukum-hukum upacara, ya, hukum-hukum moral, ya,
Itu ada hukum-hukum upacara tadi. Yang sifatnya hukum-hukum upacara, persembahan dan sebagainya sudah digenapi dengan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Hukum moral masih berlaku. Kan? Masih berlaku. Jadi semua hal itu semuanya pasti ada. Firman itu masih bagian yang masih terus berlaku. Dan kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya telah terjadi. Nah, Ibrani 6 ayat 19 berkata pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, karena itu kalau kita masih memiliki pengharapan, dia bagaikan sau yang kuat ya. Ya, kita bisa buang jangkar. Jangkar itu akan mengikat kita dari terpaan banyak gelombang, badai. Tapi kapal yang membuang jangkar di tengah laut, kapal itu akan tetap mampu bertahan. Nah, harapan kita itu apa sih isinya? Apa sih yang kita harapkan? Kita bisa berharap akan pemeliharaan Tuhan. Firman Allah Mazmur 33 ayat 18-19 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi Tuhan perhatikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ada masa-masa kita mengalami situasi yang sulit. Dunia ini tidak semakin membaik. Walaupun harapan kita tentu enggak demikian. Kita berharap selalu menjadi lebih baik, dan lebih baik. Tetapi kalau perhatikan, saya kalau dengar berita itu, kalau saya dengar melalui berbagai media yang ada tentang perkembangan zaman ini, nanti satu arahnya nanti tentang uang aja juga sama. Sekarang itu sedikit udah mulai ya. Orang sudah mulai mengurangi transaksi dalam cash begitu. Lebih banyak kita pakai digital sekarang. Mau pakai QR itu kan? Mau pakai yang apalah begitu kan? Artinya udah pakai seperti itu. Nanti lama-lama kan itu kan udah mulai pakai transaksinya udah nggak pakai yang kayak tadi. Kalau nggak salah di Cina itu, saya dapat WA-nya itu udah mulai bisa lebih canggih lagi. Pakai tangan, scan gitu. Jadi nggak perlu pakai kartu, nggak perlu yang lain. Ya. Nanti lama-lama kalau udah kayak gitu arahnya, mata uang juga kan kayak gitu. Sekarang ini kan dolar yang dominan udah mulai orang mulai kalau bisa nggak dolar lagi, gitu ya. Nanti akhirnya sampai kepada kesimpulan orang yang menganalisa, satu ketika sampai akhirnya PBB mengeluarkan satu mata uang untuk berlaku dipaksakan harus pakai itu. Artinya nanti akan dikendalikan dunia ini transaksi. Bahkan semua mulai digital, mudah transaksi, alasannya mulai dimasukin chips, kan? Mulai dimasukin chips. Ya, yang nggak punya chips nggak bisa transaksi, nanti bagaimana bisa belanja, kan? Dan sebagainya. Akhirnya orang mulai ditransaksi. Mulailah apa yang dibuatkan Tuhan, ya, angka 66 itu menjadi tanda kita menjadi milik iblis. Kalau kita nggak mau itu, nanti kita akan berhadapan dengan dia. Jadi semua ini mulai nantinya arahnya ke sana. Kesukaran besar akan kita alami, ya. Ada banyak nanti masalah, ekonomi makin sulit, ya. PHK udah mulai banyak, ya. Perusahaan startup itu banyak mem-PHK orang, banyak banget. Kalau lihat berita-beritanya, baca dan dengar, itu udah mulai banyak. Jadi perusahaan-perusahaan yang mulai hebat, udah mulai runtuh juga. Ya, kekuatan Israel nanti yang di backup itu Amerika. Saya masih ingat itu, ya. Bagaimana nanti satu ketika Israel diserang semua bangsa-bangsa. Karena Amerika sudah lagi tidak punya pengaruh kekuatan yang begitu canggih untuk ke backup,
maka Yerusalem jadi hancur. Maka nanti akan ada Yerusalem baru. Itu udah menjelang perang Harmagedon dan sebagainya. Ini bicara tentang akhir zaman. Jadi kalau dilihat mengerikan, dan kita sudah sedang di zaman, di generasi yang sedang dalam penggenapan yang kelihatan banget. Nah, kita berharap di situasi-situasi seperti ini akan adanya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita juga berharap, yang kedua, harapan kita kemenangan atas pencobaan. Kita akan dicobai, kita akan diuji, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang begitu berat dalam hidup ini. Tetapi kalau kita yakin selalu ada harapan, berdasarkan harapan yang kita taruh pada firman yang berkata, kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatan, dan pada waktu kamu dicobai, ya kan? Tuhan yang setia dan adil itu ya akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya kok. Pasti ada cara untuk bisa mengatasinya. Untuk kita bisa cakap menanggungnya. Jadi jangan biasakan hidup instan. Mari biasakan hidup diproses. Bangsa Israel diproses. Musa sebelum menjadi pemimpin pun diproses. Setiap orang yang mau dipakai Tuhan, dimuliakan Tuhan, diberkati Tuhan, itu diproses. Nah, persoalannya dalam perjalanan kita menghadapi proses hidup yang dari Tuhan ini, apakah kita mampu menang atau kita kalah? Apa kita bisa bertahan atau tidak? Nah, yuk belajar kita sekarang ini, latih dari yang sekarang bisa kita lakukan. Belajar setia, belajar pegang yang ada pada kita sekarang masih ada. Kalau sekarang doa kita masih kelihatan, aduh saya berdoa, bergumul, tapi gak dijawab Tuhan kayaknya. Jangan malas berdoa. Kadang saya juga bisa kayak gitu kok. Tapi saya tahu firman Tuhan dan saya lakukan. Tetap aja doa. Kadang-kadang doa kita gak kuat. Waduh, saya kalau udah malam, saya sekarang ini sering kali ngantuk. Entah saya kurang tidur, yang masih utangnya belum lunas, atau karena faktor lain nih, saya gak tahu. Tapi ngantuk banget. Ngantuk. Nah, kadang kalau kita mau baca firman Tuhan, udah kemudian kita bisa kalah. Aduh ngantuk nih. Sampai kadang-kadang saya suka berat mata, saya tampar pipi gitu kan. Bangun, begitu kan. Terus kalau kita doa, juga kadang-kadang kita begitu merem. Rasanya udah melayang begitu. Jadi sekarang saya tidur bisa pules banget begitu. Karena cepet banget begitu udah plek gitu. Udah nggak tahu kayak gimana. Udah terbang deh tuh. Begitu. Jadi kadang seperti itu. Kita digoda makin lama. Wah. Tetapi kalau kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya udah mulai rohani, udah mulai itu diganggu banyak hal. Tapi kalau kita mengerjakan yang lainnya, mungkin kita masih bisa bertahan. Orang bisa bertahan kuat nonton daripada dia bertahan kuat untuk berdoa ataupun baca Alkitab. Begitu kan? Maka seringkali kan suka orang bilang, kalau mau cepet ngantuk, baca Alkitab gitu kan ya. Pasti kamu bisa tertidur gitu kan. Jadi kadang-kadang Alkitab dijadikan obat tidur yang paling manjur dan murah gitu. Ya. Nah, yuk kita berusaha, harapan kita Tuhan beri saya kemenangan. Supaya dari perjalanan proses Tuhan ini saya tetap bisa melewati tahapan-tahapan yang Tuhan kerjakan. Bangsa Israel sebelum masuk ke negeri perjanjian, dia menghadapi proses yang panjang. Jalan yang seharusnya cuma waktu, nggak perlu muter 40 tahun, tapi harus ditempuh 40 tahun. Jalan yang seharusnya lewat ini, tapi harusnya dibawa lagi ke sini. Itu kalau kita lihat nanti dalam perjalanannya sejarah Israel, maka kita bisa lihat dalam pengertian rohani banyak maknanya. Kita juga bisa mengalami banyak proses. Begitu. Nah, dalam setiap proses kita masih tetap punya harapan untuk bisa menang. Ya. Nah, yang ketiga bahwa kita juga menaruh harapan bahwa kita beroleh kemuliaan yang akan datang.
Jangan sampai kita nggak merasa bahwa kita punya loh harapan ini. Kalau kita nggak punya harapan ini, kita nggak punya kekuatan. Orang yang punya harapan ini, dia akan bisa mampu bertahan. Ya udah deh, sebentar nggak kenapa deh, menderita dikit, yang penting kayak begitu. Nah kadang-kadang kan anak dipaksa tuh. Kalau dia anak lagi sakit, dibawa ke dokter, kemudian lihat jarum, anak itu pasti kabur dan nangis duluan kan. Tapi kan kita tahu, dia perlu disuntik. Begitu loh. Dia perlu disuntik supaya dia bisa sembuh. Gitu kan. Dan orang tua sekalipun itu anak nangis, karena dia punya harapan anaknya bisa sembuh melalui disuntik, maka dia juga akan mendukungkan supaya anaknya mau disuntik. Kalau orang tua itu tidak percaya, tidak punya harapan, tentu dia bilang, dok udah deh dok, stop. Nggak perlu suntik anak saya. Begitu kan. Jadi tentu dia akan tidak mendukung begitu. Jadi kalau kita punya harapan nantinya akan kemuliaan yang akan datang kita peroleh, maka proses hidup ini akan terasa lebih ringan. Kenapa? Karena ternyata setelah ini kita bisa lihat, kita akan dapat yang jauh lebih baik, lebih mulia dari penderitaan yang kita hadapi sekarang ini. Karena itu firman katakan 2 Korintus 4, 16, 17, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itulah pengharapan Rasul Paulus dan rekan-rekan lainnya di dalam menjalankan proses Tuhan, sehingga ada banyak hal yang berat dia harus hadapi, bahkan maut ancaman bagi dirinya, tetapi dia tetap bisa mampu bertahan melewatinya. Kemudian juga kita punya pengharapan akan adanya jaminan keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi dari pemeliharaan hidup hari-hari, ya. Kemudian apalagi yang kedua tadi, kemuliaan. Pengharapan tadi apa yang kedua? Apa pemeliharaan kedua apa tadi? Kan kita berharap ada pemeliharaan Tuhan. Tapi dalam proses hidup kita kan ada proses kan? Kita akan menghadapi tahapan-tahapan. Yang kedua tadi apa? Harapan kita akan ada kemenangan. Kan? Akan ada kemenangan. Kemudian setelah kita ada kemenangan dalam melewati tahapan-tahapan proses kita juga menaruh harapan akan ada kemuliaan. Dan di akhir dari semua itu, ujungnya sampai kepada negeri perjanjian, kita juga punya jaminan keselamatan. Jadi Tuhan nggak cuma untuk bicara yang sampai nanti yang tak kelihatan, tapi juga kita punya pengharapan untuk saat sekarang ini, di dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari dalam berbagai situasi pergumulan kehidupan kita. Nah, jaminan keselamatan ini jauh lebih penting dari segalanya. Kalau ada orang yang beriman lain masih berharap mudah-mudahan engkau selamat. Semoga selamat sampai tujuan. Kalau kita berjalan dalam perjalanan kita menuju ke satu tempat, kan selalu ada ucapannya, semoga selamat sampai kepada tujuan. Gitu. Kita masih menaruh harapan supaya selamat sampai ke tujuan. Tapi di dalam Tuhan, firman Allah memberi jaminan. Enggak lagi mudah-mudahan, tetapi kita dijamin. Tetapi masalahnya di bagian kita aja kerjain. Kalau kita kerjakan bagian kita, maka pasti kita selamat. Kita ngerjakan bagian kita, ya jangan harap selamat. Enggak cengli. Kan? Percaya itu bukan kemudian dengan mulut doang. Bahwa saya percaya sama Yesus. Percaya itu adalah menyerahkan hidup kita kepada yang dipercaya. Ya. Firman Allah berkata, sebab Kristus telah menang. Ya, oke. Oh, firman Allah berkata, tadi, jaminan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa, tetapi untuk beroleh keselamatan. Jadi Allah sudah tetapkan kita untuk beroleh keselamatan. Bukan ditimpa murka. Oleh iman kita
kepada Yesus Kristus. Ya, mari kita taruh harapan ini. Nanti berikut poinnya kita sambung minggu mendatang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Yuk, mari kita bangkit diri.